Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX International Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk pada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk investasi jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alfredo Jason Kusuma selaku Financial Educator Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Jason, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Jason sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Jelang libur akhir pekan, tampaknya indeks harga saham gabungan tidak happy weekend sepertinya Pak Jason, berbalik arah ke zona merah karena di sesi pertama pada pagi tadi sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.925. Pembalikan arah indeks harga saham gabungan terjadi ketika dari sentimen downgrade kredit utang Amerika Serikat ini sudah mulai mereda. Wall Street tampaknya sudah mulai bergerak mix, Asia juga lebih cenderung ada yang mengalami penguatan dan juga pelemahannya sudah mulai terbatas. Bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal pergerakan indeks harga saham gabungan di Jumat perdagangan hari ini? Ya, memang sepanjang 1 bulan kemarin ya, di bulan Juli itu IHSG sudah rally cukup panjang dan sudah menuju level resistennya di 6.959. Maka dari itu sepanjang 1 minggu terakhir ini kita bisa bilang kalau IHSG itu sudah dalam posisi profit taking. Investor itu sudah mulai profit taking di IHSG sepanjang 1 minggu terakhir, dan IHSG juga sudah menyentuh level MA 200-nya ya di level 6.836. Saat ini sedang berada di level tersebut dan sedang menunggu apakah pergerakannya ini akan menembus resisten di 6.959 tersebut. Baik, cukup sulit indeks harga saham gabungan untuk menembus kembali ke level 7.000-an. Kita akan coba lihat dari posisi atas terlebih dahulu, Pak Jason. Sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus dan harus confirm untuk indeks harga saham gabungan supaya melaju di level 7.000-an? Ya, kelihatannya memang IHSG masih akan berada di level sekitar 6.800 sampai dengan 6.959 ya. Sepanjang kelihatannya mungkin sepanjang 1 bulan ke depan. Tetapi namun setelah itu kita bisa melihat IHSG itu kemungkinan besar akan breakout dari level dari resistennya di 6.959 dan mulai menuju ke resisten berikutnya di level 7.000, level psikologis di 7.000. Baik, hari ini indeks harga saham gabungan tertekan di tengah dari kekhawatiran pemangkasan kredit utang Amerika Serikat ini sudah mulai mereda ini. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, apakah Anda melihat koreksi yang terjadi hari ini memang murni dari sisi profit taking perbankan big cap yang hari sebelumnya ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Bahkan tadi di perdagangan sesi pertama perbankan big cap masih dominan bergerak di zona hijau. Namun posisi saat ini saham-saham perbankan big cap justru mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan rata-rata ini mengalami pelemahan di atas 1%, Pak Jason. Ya, kalau kita lihat memang akibat dari penurunan Fitch rating ya dari AAA untuk obligasi di Amerika Serikat menjadi AA+, itu membuat dana itu kelihatannya keluar dari pasar saham Indonesia dan juga pasar obligasi menuju ke forex atau pasar uang. Jadi kita memang lihat kemarin ini IHSG itu sempat hijau dan didukung memang oleh banking atau big four bankings di Indonesia. Namun hari ini itu terlihat terkoreksi akibat memang terjadinya penurunan rating dari Fitch tersebut. Artinya ini cukup telat respon dari para investor kita? Tidak, karena kemarin itu sudah menunjukkan sisi yang positif dari penurunan Fitch rating tersebut terhadap perekonomian di Indonesia. Baik. Karena kelihatannya memang dana dari obligasi Amerika itu sudah keluar dan kemungkinan besar akan mulai masuk ke dalam emerging market. Baik, tapi dari posisi investor bagaimana Anda melihat ini? Apakah cukup mengkhawatirkan karena pemerintah juga sudah mengklaim ini dampaknya tidak akan terlalu signifikan ke pasar Indonesia?
Betul, dampaknya tidak akan terlalu signifikan, bahkan menurut saya dampaknya malah lebih positif terhadap eh, kejadian tersebut karena uang yang beredar dari Amerika Serikat akan mulai berpindah ke emerging market seperti di Indonesia, dan pasar saham Indonesia atau pasar obligasi juga akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Pak Jason, di luar dari perkembangan fundamental yang terjadi, bagaimana Anda melihat sikap dari investor tampaknya lebih ke arah trading untuk saham-saham perbankan big cap dalam beberapa waktu terakhir? Ya, mungkin kita bisa melihat dari beberapa saham big cap ya, mulai dari BCA. BCA sudah mencapai titik all time high-nya ya di sepanjang minggu kemarin ya, di minggu lalu, hari Kamis minggu lalu sempat mencapai level 9.400 dan saat ini sedang masih berada di level 9.150 dan berkemungkinan untuk kembali menguji all time high-nya tersebut di level 9.400. Jadi untuk saat ini memang kelihatannya masih mengumpulkan tenaga untuk bisa menembus level all time high-nya di 9.400 untuk saham BBCA. Baik, dengan koreksi yang terjadi hari ini, rekomendasinya untuk perdagangan di pekan depan, Pak Jason? Baik, untuk BBCA sendiri sebenarnya masih akan terlihat naik ya, cenderung naik. Untuk rekomendasi sendiri bisa buy saat ini di level 9.150 atau bisa tunggu saham BBCA turun ke level 9.050 untuk pembelian yang lebih optimal. Baik, BBRI memberikan tekanan yang paling dalam ini, melemah di atas 2% di 5575. Tampaknya sudah meninggalkan level 5.600-an. Ya, untuk BBRI sendiri kita lihat untuk di perdagangan hari ini harganya itu menyentuh level 5.575 ya. Tetapi untuk BBRI resistennya itu berada di level 5.500. Untuk support terakhir maksud saya itu di level 5.500. Jadi selama BBRI itu tetap bertahan di atas 5.500, maka pergerakan BBRI ini masih akan tetap stabil di atas level tersebut dan kemungkinan besar akan kembali menguji lagi level all time high-nya di 5.750. Baik, ada BBCA dan BMRI yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan tertekan lebih dalam jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Nah, yang cukup menarik dari BBNI, hari ini satu-satunya yang mengalami penguatan dan tampaknya masih bertahan di level 9 ribuan ini sampai sejauh ini, Pak Jason. Ya, BBNI memang sudah berkonsolidasi ya dari bisa dibilang sejak awal tahun 2023, berkonsolidasi dari level 8.500 sampai dengan 9.700 dan saat ini sudah menyentuh kembali ke level terendahnya di level 8.700 dan sekarang saat ini sedang bergerak naik kembali untuk menguji resistennya di 9.300. Oke, review dan rekomendasi dari beberapa perbankan big cap, di mana sama-sama kita ketahui perbankan big cap memberikan kontribusi yang cukup besar untuk indeks harga saham gabungan hari ini mengalami pelemahan berbalik arah dan ini ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Pak Jason, kita akan coba bergeser ke pembahasan saham lainnya, ini terutama untuk saham-saham BUMN ini. Terkait juga dengan rilis kinerja di semester pertama di 2023. Tadi pun juga kita sampaikan informasinya di topik pilihan kami hari ini. Beberapa saham BUMN masih mengalami kerugian yang cukup besar, bahkan ada yang mengalami kerugian semakin dalam ini. Bagaimana Anda melihat performa dari fundamental BUMN ini, kemudian juga kalau kita lihat dari sisi pergerakan pola teknikal untuk sahamnya. Yang pertama, saya akan coba ke Inaf terlebih dahulu. Merupakan salah satu emiten BUMN di sektor kesehatan yang juga masih mengalami kerugian di semester pertama di 2023. Analisis Anda untuk Inaf? Ya, Inaf kelihatannya memang di semester pertama di tahun ini merogoh kerugian ya. Mencatatkan kerugian di kuartal pertama EPS-nya itu minus 20 dan juga di kuartal kedua EPS-nya juga tidak lebih baik di level minus 19. Memang kelihatannya dari sisi fundamentalnya masih kurang menarik ya untuk kita perhatikan karena memang sejak 2022 sampai dengan sekarang Inaf ini masih belum bisa membukukan laba positif.
Dari sisi teknikal, rekomendasinya seperti apa untuk INAF, Pak Jason? Oke, secara teknikal, memang pergerakan INAF ini masih tergolong downtrend yang cukup dalam ya. Walaupun saat ini sudah bergerak di antara level 585 sampai dengan 720, tetapi memang pergerakan ini kelihatannya masih akan melanjutkan penurunannya. Jadi untuk INAF ini menurut saya masih wait and see terlebih dahulu dan belum saya rekomendasikan untuk buy. Baik, selain INAF, saham-saham dari konstruksi juga masih banyak yang merugi ini. Kalau untuk waskita sampai sejauh ini masih disuspend oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, bagaimana untuk Wika yang juga masih mencatatkan rugi sampai sejauh ini? Analisis Anda? Ya untuk Wika agak di luar perkiraannya karena memang dari ADI sendiri dan juga PTPP di semester pertama ini sudah mulai menunjukkan kenaikan atau sudah mencatatkan laba ya. Tetapi untuk Wika sendiri masih mencatatkan kerugian bersih yaitu minus 58 di EPS di kuartal pertama. Kalau untuk secara teknikalnya memang saat ini pergerakannya juga masih dalam downtrend yang cukup kuat, cukup dalam. Level yang perlu diperhatikan bagi teman-teman indeks itu adalah di level 364. Jika berhasil breakdown, jika Wika ini breakdown di level 364, maka penurunannya cukup dalam. Baik, dari sisi pola untuk Wika, Pak Jason, masih downtrend? Masih downtrend yang sangat kuat. Baik, rekomendasinya seperti apa, Pak? Apakah wait and see juga terlebih dahulu untuk Wika? Ya, wait and see di level 360. Baik. Merupakan level terakhir. Oke, review dari pergerakan beberapa saham BUMN pemirsa di tengah rilis kinerja semester pertama di 2023 yang masih tertekan sampai sejauh ini. Tadi ada INAF, kemudian juga ada Wika dan juga beberapa dari emiten BUMN lainnya dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Pak Jason, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Indeks harga saham gabungan semakin tertekan dalam pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini melemah di 0,66% dan semakin jauh meninggalkan level 6.900-an tepatnya di 6.852. 0,842 atau mengalami pelemahan di 0,66%, sementara level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 6.850,900 tidak berbeda jauh dengan level penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan tadi level tertinggi di 6.925,014. Langsung saja kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda pemirsa. Untuk update penutupan beberapa indeks seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga LQ45. MNC 36 mengalami pelemahan di 0,45%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,29% dan LQ45 melemah di 0,58%. Rotasi pergerakan sektoral properti masih memimpin penguatan di 0,93%, konsumsi non-primer menguat di 0,54%. Tekanan datang dari teknologi melemah di 1,63% dan kesehatan juga tertekan di 0,83%. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan signifikan yang menjadi deretan top gainers di penutupan sesi kedua hari ini, Aman Mineral menguat ditutup di 2.870, UNTR ditutup di zona hijau di mungkin di 27.000. Saya akan coba cek terlebih dahulu untuk UNTR pemirsa, posisinya penutupan di 27.000 maksud kami di 325. Dapat Anda abaikan juga grafis yang ada di layar televisi Anda bukan di 2740. RAM di 815 dan Antam juga menguat di 2030. Sementara posisi saham-saham yang mengalami tekanan atau top loser perbankan big cap menjadi pemberat. BBRI ditutup melemah di 5.625, BBCA tertekan di 9.150, Telkom juga melemah di 3.700 dan Goto sudah meninggalkan level 110-an, tepatnya ditutup di level 108. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan.